Nah, baik, rekan-rekan semuanya, di siklus pengeluaran di sini kita membahas tentang proses bisnis yang ada di perusahaan ya, bagaimana proses-proses pembelian yang dilakukan oleh perusahaan ya sampai dengan pembayaran cashnya. Sebenarnya di expenditure cycle ini adalah kebalikan dari siklus pendapatan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau di siklus pendapatan itu dari sisi penjual, nah di expenditure cycle ini dari sisi pembeli dalam konteks sebuah perusahaan. Ya. Rekan-rekan semuanya, siklus pengeluaran ini didefinisikan sebagai serangkaian ya, kegiatan bisnis di suatu perusahaan ya yang disertai dengan pemrosesan informasi terkait ya terjadi berulang-ulang sama ya dengan sebelumnya apakah harian, apakah per jam, apakah per minggu ya berkaitan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Jadi ada barang misalkan apakah itu inventory ya sebagai raw material yang nanti akan diolah menjadi produk atau inventory dalam konteks ya merchandising ya, termasuk jasa apakah jasa konsultasi misalkan jasa manajemen jasa perbaikan mesin pabrik jasa perjalanan dinas jasa sewa ruangan ya dan lain sebagainya. Semuanya masuk ke siklus pengeluaran di sini ya. Dari pembelian barang-barang yang masuk kategori current asset, inventory supplies, sampai ke fixed asset ya atau property plant and equipment, pabrik, gedung, tanah, ya, land tadi termasuk ya dan sebagainya. Adapun pihak eksternal yang terkait di siklus pengeluaran di sini ya dalam rangka pertukaran informasi nanti adalah dengan vendor atau supplier. Masuk ya, ini selaku pihak nanti yang akan memasok barang-barang atau jasa. Jika suatu perusahaan ya melakukan pengadaan raw material ke perusahaan yang lain, ya nanti external entity ya dalam rangka pertukaran informasi terkait dengan pembelian nanti adalah vendor pemasok tadi ya. Ya itu yang pertama. Kemudian dalam suatu perusahaan informasi tentang kebutuhan untuk membeli barang, material ataupun jasa itu mengalir ke siklus pengeluaran expenditure dari siklus revenue and production. Kalau di siklus pendapatan kemarin kan kita sudah bahas ya jika ada pembelian atau pemesanan dari pelanggan, dicek dulu barangnya. Jika habis, nanti akan memicu adanya pembelian ulang ya, atau back order. Tapi kalau perusahaan produksi akan disampaikan ke siklus produksi. Termasuk juga datang dari kontrol persediaan, inventory control, kemudian berbagai macam departemen penggunanya. Apakah misalkan departemen penjualan, atau departemen human resource management, atau departemen production. Produksi ini sudah ada ya, departemen bagian apa namanya research and development ya dan lain sebagainya. Mereka sebagai pengguna barang, misalkan butuh yang namanya komputer, butuh perangkat peralatan kerja ya, meja, kursi, lemari, ya, kemudian kendaraan, ya, dan lain sebagainya sebagai pengguna. Adapun tujuan pokok dari siklus pengeluaran di sini adalah bagaimana perusahaan meminimalkan total cost. Ya, biaya total untuk mendapatkan dan mengelola persediaan. Ya, total cost of acquiring itu adalah proses pembelian barangnya. Ya, ke pelanggan sampai barang nanti dikirimkan dan disimpan di gudang. Ya, maintaining inventories, supplies, and the various services in the organization needs to function. Agar fungsi perusahaan bisa jalan ya, katakanlah di perusahaan
penjualan ya, merchandising. Ya. Mereka butuh peralatan kerja berupa meja, kursi atau mebel ya, mebeler, kemudian komputer. Ya, agar staf-stafnya bisa bekerja, maka dibutuhkan alat tersebut yang kemudian dibeli dari satu vendor, kemudian diantarkan dan digunakan. Ya, tentu di siklus pengeluaran tadi akan ditekan biaya yang dikeluarkan tersebut. Ya, semakin efisien semakin bagus. Ya, semakin murah dalam konteks masih berkualitas semakin bagus. Nah, tentu di sini kita akan melihat dalam konteks tujuan pengendalian internal adalah dalam rangka untuk efisiensi salah satunya. Sehingga nanti kerangka pengendalian akan diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan pokok ini. Ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Rekan-rekan semuanya, ada beberapa keputusan kunci yang harus dijawab oleh perusahaan ya dalam rangka untuk memitigasi atau untuk menekan biaya-biaya tersebut. Pertama adalah what is the optimal level of inventory and supplies to carry. Jadi kira-kira level atau tingkat persediaan yang optimal ya itu berapa jumlahnya untuk disimpan atau dimiliki oleh perusahaan. Ya, apakah 1.000 item, apakah 10.000 item, ya, barangnya apa saja, ya, karena nanti terkait dengan kepemilikan gudang atau sewa gudang, biaya yang dikeluarkan untuk maintenance, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemasok manakah yang memberikan barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan harga terbaik. Ya, jadi ini memang satu pasang, kualitas dan harga. Ya, bukan asal murahan ya, bukan asal best price itu atau lowest price itu yang diambil. Ya, maka konteks dari tujuan utama di siklus ini untuk meminimalkan total cost ini bukan sekedar the lowest price. Ya, namun masih dalam hubungannya dengan the best quality. Karena nanti percuma kalau perusahaan itu membeli raw material yang paling murah tapi kualitasnya jelek ya. Nanti ujung-ujungnya produknya itu akan terjual sedikit ya oleh konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana perusahaan itu mampu mengkonsolidasikan pembelian di antara unit organisasi untuk mendapatkan harga. Ya, ini juga sangat penting ya agar jangan sampai ada inefisiensi. Dan keempat adalah bagaimana teknologi informasi bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam fungsi inbound logistik. Karena siklus pengeluaran ini adalah bagian dari inbound logistik kalau kita lihat dalam konteks value chain atau rantai nilai. Yang kelima adalah bagaimana perusahaan organisasi mampu mengelola dana yang cukup dan mengambil atau memanfaatkan ya tawaran diskon dari para pelanggan. Ini juga sangat penting karena terkait dengan bagaimana arus kas yang ada di suatu perusahaan itu mampu dikelola dengan cukup. Ya. Dan keenam adalah bagaimana pembayaran kepada vendor itu dilakukan untuk memaksimalkan cash flow atau menjadikan aliran kas itu optimal. Ya, perusahaan tidak defisit ya, dan juga tidak misalkan disibukkan, disulitkan dengan harus melakukan pinjaman-pinjaman kepada pihak yang ketiga. Ini adalah beberapa keputusan kunci yang perlu diputuskan oleh manajemen dalam konteks siklus pengeluaran di sini atau expenditure cycle. Rekan-rekan semuanya, proses bisnis yang terlibat di siklus pengeluaran ini adalah kebalikan dari siklus pendapatan. Ya, dimulai dari pemesanan material, supplies and services. Ya, ini pihak yang melakukan pembelian. Yang kedua adalah penerimaan material, supplies and services. Ya, bagaimana barang-barang yang dibeli tadi diterima, ya, jasanya termasuk. Dan ketiga, approving supplier invoice. Ya, persetujuan atas faktur yang disampaikan kepada oleh pelanggan. Dan terakhir, pembayaran cash atau cash disbursement. Ya, jadi
Saya ulangi lagi juga terkait dengan urutan proses bisnis di sini juga tidak harus urut 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lagi-lagi tergantung dari bagaimana desain perusahaan ya ketika mereka merancang urut-urutan proses bisnisnya. Bisa ordering nomor 1, kemudian nomor 3 approving supplier invoice, baru pembayaran dan menerima bahan baku. Ini tergantung dari rancangan perusahaan. Baik, nah kalau kita lihat di diagram contact expenditure cycle, ya kita bisa melihat ya di sana ada pihak eksternal, supplier atau vendor ya. Kemudian ada 5 pihak internal ya dari siklus pendapatan ya, yang ketika ada kebutuhan untuk penjualan di sana memicu adanya back order. Di inventory control juga ada kebutuhan untuk pembelian ya ketika barangnya dalam jumlah yang sudah minimal atau sedikit. Kemudian di departemen pengguna ada kebutuhan untuk pembelian misalkan komputer, meja kerja, kendaraan. Begitu pula di production cycle. Ya, ketika ada kebutuhan bahan baku untuk digunakan produksi akan memicu di siklus pengeluaran di sini. Nah, seluruh dari back order sama purchase need nanti akan memicu adanya purchase order kepada vendor. Tentu dengan mempertimbangkan vendor-vendor yang ada ya. Dilihat barang yang bagus, jasa yang bagus, kualitasnya oke, harganya oke. Ya, kemudian dilakukan pemesanan, dikirim barang ya, termasuk invoice-nya dan dilakukan pembayaran. Barang-barang yang sudah diterima nanti akan disampaikan kepada apakah siklus pendapatan, ya, kemudian fungsi inventory, kontrol, departemen pengguna, siklus produksi, ya, dan lain-lainnya. Adapun data pembelian dan pembayaran akan dipasok ke buku besar dan pelaporan keuangan untuk menyajikan data pembelian ya. Inventory yang dibeli itu berapa? Ya, nanti akan didebit di akun inventory atau akun purchase ya, di kredit tergantung dari metode yang dipakai apa. Begitu pula akun-akun yang terkait apakah itu utang dagang, ya, cash, ya, dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan semuanya, ya sebagaimana di siklus pendapatan, ya di sini juga ada aliran atau flowchart dari sistem expenditure. Ya, kalau kita lihat ya sama ya ada 4 program atau 4 proses ya dari program pembelian atau purchasing ini ketika dipesan ya data-data di sini nanti akan dilakukan pengisian oleh bagian pembelian tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelian dari unit terkait apakah itu production cycle, revenue cycle atau departemen pengguna lainnya ya. Dikirimkan purchase order bisa secara email atau menggunakan dokumen ya yang di print ya atau disampaikan dengan cara elektronik. Kemudian nanti barang-barang akan disiapkan oleh pemasok ya untuk diterima di fungsi penerimaan ya. Di sini ada receiving program. Ya, ada karyawan yang ada di bagian penerimaan barang tugasnya melakukan penerimaan barang termasuk juga bagian gudang nanti untuk menyimpan barang-barangnya. Ya. Ketika kemudian vendor akan menyampaikan invoice ya sebagai tagihan nanti akan diverifikasi, divalidasi oleh bagian accounting atau bagian piutang ya. Ya. Untuk disiapkan proses pembayarannya ya di cash disbursement program di sini oleh bendara ya atau kasir dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau mekanisme transfer yang lain ya kepada bank. Datanya terhubung dari semua fungsi ya apakah itu pembelian, kemudian pengiriman
ya, kemudian utang, cash disbursement. Ya, berbagai informasi bisa disajikan apakah untuk kebutuhan menyajikan inventory status, purchase order status, ya, supplier account status, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi-fungsi penampilan informasi atau outputnya. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi saya sampaikan bahwa ini kebalikan antara revenue sama expenditure. Ada hubungan yang saling terkait. Ya, jadi keterkaitan ini sangat erat, sangat dekat. Ya, juga membawa implikasi ketika nanti merancang bagaimana sistem informasi mereka di antara perusahaan penjual dan pembeli, ya, sehingga ada apa namanya yang disebut dengan invoice loss tadi, ya, price, ya, yang bisa digunakan oleh kedua perusahaan. Jika perusahaan yang satu itu misalkan sepakat dengan perusahaan yang satunya lagi, ya, untuk menyelenggarakan invoiceless transaction, ya, maka itu bisa dirancang di antara kedua sistem perusahaan. Nah, baik rekan-rekan semuanya, kita lihat di DFD level 0. Ya. Ada ordering, ya, ini pemesanan, kemudian penerimaan barang, kemudian persetujuan atas faktur, dan terakhir cash disbursement. Dari entitas-entitas apakah inventory control, ya, various department, kemudian production cycle, ini kan meminta adanya pembelian, ya, purchase requisition, ya. Kemudian oleh staf bagian pembelian, ya, di sini akan diolah, ya, tentu dengan melihat ketersediaan inventory, ya, memilih supplier pemasok yang bagus, berkualitas, harganya pas, itu kira-kira yang mana. Ya, termasuk dari siklus revenue ada back order. Kemudian diterbitkan PO, purchase order, disampaikan kepada pemasok atau pelanggan yang dipilih oleh perusahaan. Ya, kemudian barangnya akan disiapkan oleh pemasok, ya, sebagaimana di siklus revenue, ya. Di sana ada barang, ada packing slip, disampaikan kepada karyawan bagian penerimaan atau receiving. Karyawan bagian penerima nanti akan memverifikasi barang berdasarkan berkas, ya, purchase order, dicek jenis barangnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian akan diterbitkan dokumen namanya receiving report atau lapor apa namanya dokumen penerimaan barang. Nah, ya. Kemudian akan dimutakhirkan data-data persediaannya, pemasoknya, di revenue cycle akan disampaikan penerimaan item-itemnya apa saja. Atas receiving report nanti bagian gudang tempat menyimpan, ya, akan menyimpan barangnya, kemudian menata usahakan barang tersebut, akan diteruskan pula ke bagian yang mengurusi pembuatan invoice atau persetujuan invoice, ya, bagian utang misalkan, ya. Ya. Berdasarkan invoice yang disampaikan oleh pemasok, ya, tentu dengan membandingkan data purchase order, receiving report atau laporan hasil penerimaan barang, ya. Kemudian 3 berkas ini dibandingkan, ya, jika oke, nanti akan diterbitkan yang namanya voucher package atau paket voucher yang digunakan untuk memproses pembayaran. Kemudian akan di-update data buku besar dan account payable. Ini misalkan untuk mencatat utang kepada customer A, customer B, customer E dengan mengkredit di akun rekening subsidiary ledger. Begitu pula di buku besar di sini akan dicatat, ya, data-data terkait dengan pembelian, ya, jurnalnya biasa, ya, apakah misalkan contohnya dengan mendebit inventory, ya, kemudian mengkredit account receivable dalam konteks general control, ya. Kalau di sini kan buku pembantunya, ya, di account payable di sini. Kemudian dari package voucher tadi, paket voucher yang berisikan persetujuan untuk membayar, nanti akan digunakan oleh staf bagian pembayaran, ini biasanya kasir,
ya di bawah bendara melakukan pembayaran kepada supplier pemasok sekaligus memutakhirkan GL dan account payable. Ini proses-proses yang nggak jauh beda dengan yang sudah kita bahas di siklus pendapatan. Kemudian adalah masalah-masalah ancaman dan pengendalian ya rekan-rekan semuanya. Saya kira nggak jauh beda dengan siklus pendapatan ya. Silakan nanti dibaca lagi ya untuk ancaman dari ketidakakuratan, tidak validan data induk sampai kinerja yang buruk. Ya, pengendaliannya juga sama. Bedanya di sini adalah datanya, data tidak valid itu data apa? Terkait dengan pembelian. Kalau kemarin data terkait dengan penjualan. Ya. Baik, kita lewati, kita masuk ke kegiatan nol ya. Di kegiatan major activities yang pertama adalah pemesanan material, supplies, or services and services ya. Di sini ada dua tugas atau pekerjaan. Pertama, menentukan apa yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok. Ya. Dimulai dari entitas-entitas yang melakukan kebutuhan untuk melakukan pembelian atau back order yang nanti akan diproses oleh pegawai bagian pemesanan ya dengan mempertimbangkan inventorinya yang tersedia berapa, yang perlu dipesan berapa. Ya, di sini nanti akan ditentukan diidentifikasi what, when, and how much to purchase. Jadi barang apa yang akan dibeli, kapan dibeli, berapa banyak yang akan dibeli. Ini ditentukan di sini. Nah, perusahaan bisa menggunakan berbagai macam teknik ya, apakah EOQ, MRP, GIT. Nah, saya kira kalian sudah belajar di manajemen ini ya, manajemen keuangan di cost juga ada kalau nggak salah ya. Di EOQ ini pendekatan tradisional sebenarnya ya untuk meminimalkan ya jumlah ordering, carrying, and stock out cost. Ya, untuk melihat berapa jumlah optimal barang yang perlu disimpan ya. Jika misalkan barangnya dari jumlah yang dimiliki oleh perusahaan itu tinggal di level tertentu ya misalkan 1000 unit dilakukanlah pemesanan di sini. Ya kalau di MRP di sini ini lebih agak sedikit lebih canggih ya, berusaha untuk mengurangi tingkat inventory di gudang dengan memperbaiki keakuratan perhitungan ya, forecasting techniques ini untuk memperbaiki jadwal pembelian perusahaan. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya seperti produsen alat-alat rumah tangga, kemudian juga mainan, ya, makanan, ya, minuman dan lain sebagainya yang dijual kepada pelanggan. Yang ketiga ada JIT, just time, just in time. Ini lebih pada bagaimana perusahaan meminimalkan secara total ya jumlah finished good di gudang. Ya, sehingga mereka akan membeli raw material jika dibutuhkan untuk diproduksi. Ya, dalam rangka untuk menanggapi pesanan pelanggan, bukan perkiraan penjualan seperti di MRP tadi ya. Ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan tipe tertentu seperti pesawat terbang misalkan, seperti perusahaan yang menerima pesanan pelanggan, ya, apakah misalkan pembuatan jaket kulit misalkan ya, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, dari 1.1 nanti akan diteruskan ya ketika ini sudah ditetapkan barangnya apa, jumlahnya berapa ya, ke proses pembelian pelanggan. Ya, tentu di sini akan dipilih pemasok-pemasok sesuai dengan kualitas yang diinginkan perusahaan. Ya, barangnya juga sama ya, barang yang berkualitas itu pemasoknya siapa, yang harganya terbaik itu yang mana. Ya, sampai kemudian disiapkan, diterbitkan purchase order atau disampaikan kepada pemasok, kemudian dimutakhirkan di siklus-siklus terkait, ya apakah siklus pengeluaran, inventory control, purchasing department, ya, salinan PO-nya kepada mereka. Ini sebagai notifikasi. Kemudian dimutakhirkan di data PO-nya. Nah, rekan-rekan semuanya, salah satu pekerjaan ya 1.1 di sini menentukan apa yang akan dipesan di sini punya dua ancaman. Ya, apa itu? Pertama adalah kehabisan barang atau kelebihan inventory. Dua-duanya nggak bagus. Kehabisan barang bisa berimbas pada potensial loss atau ya potensial istilahnya ya kegagalan penjualan ya
ada harusnya bisa dilakukan penjualan, tapi barangnya nggak ada, ya, ya maka tidak bisa dilakukan penjualan. Atau harusnya ada bahan baku yang digunakan untuk diproduksi, tapi barangnya nggak ada, nggak terjadilah produksi. Tapi kalau kelebihan inventory bisa berimbas pada biaya maintenance-nya, butuh biaya penjagaan, biaya gudang dan lain sebagainya. Langkah kontrolnya dengan sistem persediaan perpetual ini juga nggak jauh beda dengan yang sudah kita bahas ya. Ya, melalui pemutakhiran data inventory secara real time atau termutakhirkan setiap saat, kemudian menggunakan teks radio frequency identification sama kode bar agar lebih mengakurasikan perhitungan, dan cara periodik menghitung fisik barang yang tersimpan di gudang yang dicocokkan dengan data induk di sistem kalau perusahaan menggunakan sistem berbasis komputer. Yang kedua adalah membeli item yang tidak dibutuhkan. Ini juga bisa terjadi ya jika pada saat menentukan di sini ada ketidakakuratan proses proses perkiraannya ya. Harusnya butuh 100 dibeli 200. Ini juga sama dengan menyelenggarakan sistem inventory perpetual agar datanya lebih akurat setiap waktu. Kemudian mereview dan menyetujui purchase requisition. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan dari departemen-departemen tertentu atau siklus-siklus tertentu atas barang, itu dilihat apakah ya barang tersebut itu memang nggak ada di stok ya. Jika barangnya ada nggak perlu dibeli, tapi jika barangnya tidak ada di gudang atau stok maka nggak perlu dibeli. Tapi jika barangnya memang nggak ada ya itu baru disetujui di approval ya, di nomor B. Kemudian yang ketiga, centralized purchasing function. Perlu membentuk fungsi penjualan yang tersentralisasi agar ya dengan fungsi yang tersentralisasi itu perusahaan mengetahui ya dan bisa meminimalkan resiko membeli barang yang sudah ada, yang sudah dibeli. Ya. Bisa dikoordinasikan bahwa unit A membutuhkan barang A, unit B membutuhkan barang B ya, sehingga masing-masing tidak melakukan pembelian. Ya, sehingga bisa memitigasi adanya pembelian atas item yang tidak dibutuhkan. Nah, ini dua resiko untuk pada saat menentukan apa yang akan dibeli oleh perusahaan. Kemudian tadi di 1.2 tadi saat memilih supplier atau pemasok, ya perusahaan ya tentu akan menerbitkan dokumen purchase order ini ketika sudah sepakat ya dengan vendor atau supplier ya dengan mengisi form-form yang dibutuhkan, barangnya apa, jumlahnya berapa, ya. Pertimbangan-pertimbangan apakah itu harganya, kualitas bahan bakunya, dan ketergantungan dalam pengiriman itu sangat penting bagi perusahaan ya. Jangan sampai misalkan nanti barang yang dibeli itu mahal, barang yang dibeli itu kualitasnya kurang bagus, pengantarannya itu lama, itu perlu dipertimbangkan perusahaan. Nah, dalam rangka untuk memitigasi risiko-risiko tertentu ya, perusahaan misalkan bisa menggunakan skema blanket purchase order ini untuk mengamankan harga ya, agar jika ada kenaikan harga, perusahaan ya sudah memesan harga di awal. Ya, komitmen untuk membeli produk raw material misalkan bahan baku berupa kayu ya. Ya, sebanyak 100 ton selama 12 bulan, harga per kubiknya misalkan sekian juta. Ya, jadi di bulan Januari, April sampai ke Desember harganya tetap sekian, ya. Tapi kalau misalkan perusahaan tidak menggunakan skema tersebut, ya nanti di bulan Desember harganya naiknya. Oh ini awalnya 2 juta menjadi 5 juta. Ini mungkin terjadi. Sekaligus untuk mengurangi ketidakpastian dari sisi buyer ya tentang source and of raw material. Ya, bahwa melalui pemasok tertentu dia mampu memasok bahan baku tersebut. Ya, termasuk juga merencanakan kapasitas dan operasi lebih efisien. Di yang poin vendor manage inventory di sini semacam jadi sistemnya itu disertai dengan modul tertentu yang bisa diakses oleh pemasok ya. Pemasok bisa membaca kartu inventorinya kapan butuh untuk dipasok ya. Kapan butuh untuk diantarkan barangnya. Ini lebih
efektif dan efisien, ya bisa mengurangi biaya-biaya tertentu. Cuman di balik itu nanti kan muncul juga resiko-resiko yang lain, ya. Apakah resiko seperti misalkan terkait dengan datanya, ya data confidentiality. Tentu kan ada kontrolnya juga, ya. Baik, kemudian ini contoh dari PO ya, kita lewat saja. Saya kira kalian sudah sering lihat, ya. Lalu resikonya apa? Membeli barang dengan harga yang melambung atau tinggi. Ini mungkin saja terjadi jika perusahaan tidak memitigasi di awal, ya. Sehingga kontrol seperti price list, daftar harga itu perlu disiapkan perusahaan. Ya. Sebelum membeli, perusahaan mengakses daftar harga di supplier A, supplier B, supplier C. Itu harga yang paling kompetitif yang nanti akan dipesan. Kemudian bisa menggunakan skema competitive bidding dengan membandingkan antara supplier A dengan supplier B untuk mencari harga yang paling rendah. Walaupun tentu ini akan tergantung dari barang yang akan dibeli itu apa. Ya, terkadang ya, ketika barangnya itu tidak terlalu dipentingkan kualitasnya, ya enggak masalah, ya. Tapi kalau misalkan dipentingkan kualitasnya, ya perlu dilihat juga nanti bukan hanya harganya juga termasuk kualitasnya. Kemudian yang ketiga, mereview setiap adanya PO untuk melihat apakah harganya kemahalan atau tidak, dan tentu dengan budget atau anggaran, terutama untuk pembelian jasa, ya, untuk penginapan misalkan, ya, penginapan di kota Surabaya itu hotel bintang 4 itu berapa tarifnya? Oh, misalkan tarifnya 1.200.000 atau 900, sehingga nanti pada saat eksekusi tidak akan lebih kemahalan. Yang 8 adalah membeli barang di kualitas yang kurang bagus atau inferior. Ini mungkin juga terjadi jika perusahaan tidak mengorganisir daftar pemasok, ya. Jadi ketika perusahaan punya daftar pemasok, dia punya tahu pemasok ini kualitasnya seperti apa, ya. Pemasok yang tidak berkualitas itu tidak akan dimasukkan ke daftar approved supplier. Tentu jika ada pemasok baru juga perlu direview, ya, persetujuan pembelian ke pemasok baru sebelum nanti dimasukkan ke daftar pemasok atau supplier list. Kemudian juga melakukan tracking dan monitoring produk quality by supplier. Nah, tadi kayaknya sudah dibahas juga, ya. Jadi kalau kalian belanja di toko online kan di sana ada tracking, ya. Kualitas produk oleh penjual ini kualitasnya seberapa bagus, ya. Kalau di indeks dari 1 sampai 5, skalanya itu masuk ke skala berapa? 1 kurang bagus, jelek sekali. 5 sangat bagus. 3, 4 ya lumayan. Kemudian mengharuskan manajer pembelian untuk bertanggung jawab jika ada biaya-biaya perbaikan, ya, rework atau scrap cost. Jadi biar mereka lebih rajin bekerja, ya, untuk memitigasi pembelian dari produk yang tidak bagus. Ancaman yang ke-9 berupa pemasok yang tidak andal, apakah pengirimannya tidak tepat waktu misalkan, ya, atau misalkan pelayanannya juga kurang bagus, itu bisa terjadi. Kontrolnya mengharuskan supplier untuk memiliki sertifikasi kualitas. Misalkan ada isu, perusahaan akan membeli dari pemasok yang punya sertifikasi tersebut, ya, karena tentu akan jika mereka punya sertifikasi ISO 9000 misalkan, ya, dipastikan kualitasnya bagus. Kemudian juga sama, collecting and monitoring supply delivery per home data. Kalau kita kirim pesan barang online janjinya 1 hari tapi ternyata 3 hari baru nyampe, ya kita bisa memberikan bintang yang kurang bagus untuk deliverynya. Yang ke-10, memberi dari supplier yang tidak terotorisasi, ya. Jika perusahaan itu sudah mengorganisir daftar pemasok atau supplier list, itu kan sudah mampu untuk memitigasi, ya, risiko-risiko poin 10 di sini. Ya, cuman perlu juga untuk dikonfigurasi sistemnya bahwa pembelian hanya bisa dilakukan di daftar pemasok. Ya, jika ada pemasok baru harus ada persetujuan dari apakah itu manajer pembelian atau kepala departemen pembelian, ya, dan
dan sebagainya. Yang ke-11 ada kickbacks. Ya, kickback itu semacam suap atau gratifikasi. Misalkan ya pemasok bahan baku kayu misalkan ya. Dia memberikan sesuatu, apakah itu uang atau barang atau bahkan jasa ya. Jasa itu seperti misalkan jasa misalkan voucher ya, voucher menginap di hotel tertentu, voucher wisata kepada para pegawai bagian penjualan. Yang nanti ujung-ujungnya akan menjadikan pegawai tadi ya dipaksa untuk melakukan pembelian ke pemasok tadi. Ya, ini bisa diatasi dengan requiring purchase agent to disclose ya, ada financial personal interest in supplier. Jika ada hubungan istimewa antara staf bagian penjualan dan pemasok, itu bisa diketahui sehingga nanti bisa dirotasi pegawai yang bersangkutan. Ya, ini yang diantara yang bisa dilakukan. Kemudian juga selain dari melihat ya keterlibatan hubungan jika memang ada, ya, apakah hubungan finansial atau personal. Kalau personal tadi hubungan persaudaraan kan ya. Kalau finansial itu hubungan misalkan kepemilikan saham, itu bisa diidentifikasi. Kemudian melatih pegawai untuk merespon setiap adanya gratifikasi tawaran ya, bagaimana sikap mereka. Ya, kemudian rotasi pekerjaan atau cuti wajib sampai ke audit supplier. Jadi perusahaan memperkerjakan staf atau auditor ya kepada pemasok tadi untuk melihat bahwa di sana tidak ada indikasi ya, kickback ya, dengan melihat porsi belanja dari pemasok tadi ya, ada yang sifatnya aneh atau enggak. Itu dari sisi memberi supplier. Baik, kita masuk ke kegiatan berikutnya. Yang kedua adalah menerima barang. Ya, di kegiatan penerimaan barang di sini ada dua pekerjaan. Pertama menerima barang, ini dilakukan oleh pegawai bagian penerimaan. Kemudian mentransfer barang ke tempat penyimpanan atau departemen. Ya, nanti untuk disimpan ya ke gudang atau ke warehouse atau tempat produksi. Jadi ketika pemasok itu mengirim barang sesuai dengan packing slip, pegawai bagian penerimaan akan membandingkan dengan PO, ya barangnya apa, jumlahnya berapa, ya dihitung, diterbitkan dalam receiving report atau laporan penerimaan barang ya LPB. Ya, kemudian dimutakhirkan data-data PO-nya, inventory dan supplier. Barangnya disampaikan ya ke staf ya yang menangani bagian barang atau penyimpanan barang. Nah, ditransfer go to inventory store department. Ya. Informasi penerimaan barang disampaikan ke entitas-entitas yang terkait, apakah inventory control, apakah misalkan departemen pengguna, termasuk siklus pendapatan yang nanti akan digunakan sesuai kebutuhan mereka. Ya. Kemudian laporan penerimaan barang disampaikan ke account payable. Baik, ini untuk pekerjaan di sini ya. Receiving report ini berisikan detail kapan barang dikirimkan atau diterima ya, kemudian data penerimaannya ya, barangnya apa, pengirimnya siapa, item barangnya apa, jumlahnya berapa ya. Termasuk misalkan nanti jika ada barang-barang yang rusak nanti akan disampaikan di memo debit atau debit memo. Ini untuk penyesuaian faktur ya. Ya, bahwa dari 1000 barang itu ada 100 barang yang cacat yang kemudian akan dikembalikan. Ya, ini nanti untuk sebagai dasar untuk mencatat di purchase return and allowance sebagai dokumen dasar dokumen ya. Ancaman-ancaman pada saat menerima barang ini adalah menerima barang yang tidak dipesan. Barang yang dipesan misalkan flash disk yang kapasitasnya 32 gigabit tapi yang diterima yang 16 gigabit. Ya. Ini kontrolnya dengan pada saat karyawan melakukan pemeriksaan ya, di sini itu dibandingkan antara data PO dengan packing slip sama barangnya, dihitung ya. Jumlah itemnya sama atau tidak. Ya, itu nanti akan dilakukan oleh karyawan
sebelum menerima barang. Yang ke-13 di sini adalah salah hitung. Kalau barangnya itu banyak ribuan atau ratusan ribu, kecil-kecil, yang menghitung dengan menggunakan cara manual tentu akan berisiko salah hitung. Pasti itu ya. Sehingga nanti salah satunya adalah penggunaan kode bar atau tags RFID. Selain itu jika barangnya nggak banyak ya bisa tidak menginformasikan kepada para pegawai yang bertugas untuk melakukan penghitungan atas jumlah yang dipesan. Jadi di dokumen PO di sini nanti bagian dari item kuantitinya di kolom kuantiti itu ditutupin ya, diarsir warna hitam. Sehingga staf tidak tahu berapa jumlahnya. Akhirnya mereka akan menghitung secara secara beneran lah ya. Kan kadang kan pegawai itu ketika banyaknya barang yang diterima itu mereka sudahlah cukup barangnya sejumlah 150, nggak dihitung padahal ya. Kemudian juga mengharuskan karyawan itu menandatangani receiving report atau laporan penerimaan barang. Ini menunjukkan bahwa mereka nanti yang akan tanggung jawab jika ada kekurangan barang. Ya. Kemudian C, incentives. Ya, jika mereka menemukan ada kekurangan barang, mereka akan mendapatkan insentif. Sampai konfigurasi sistem untuk mengidentifikasi adanya selisih antara yang diterima yang dipesan ya, dengan ambang batas tertentu itu di setting di sistem. Kemudian 14 tidak memverifikasi atas jasa. Ini juga agak repot ya, susah ketika yang dibeli itu jasa seperti penginapan, pengecatan tembok, perbaikan mobil, perbaikan mesin ya. Kontrol terbaik adalah bisa melakukan budgetary control budget dari sisi anggaran, bahwa anggaran untuk pengecatan dinding itu per meter misalkan 200.000 ya. Walaupun dari sisi yang lain itu nggak akan tertangkap ya. Apakah 200.000 tadi menghasilkan cat yang berkualitas bagus atau enggak, itu kan nggak bisa ya, kecuali dilihat secara langsung ya. Nah, kemudian audit itu juga bisa dilakukan untuk memverifikasi atas jasa. Yang ke-15 pencurian persediaan, ini juga hampir sama ya dengan di siklus pendapatan kemarin ya, dari membatasi akses fisik ya ke gudang, ya staf keamanan, staf security, kamera CCTV, kemudian mendokumentasikan setiap pergerakan inventory antara bagian penerimaan dan penyimpanan ya, agar memberitahukan bahwa inilah barang yang diterima oleh pegawai bagian penjual bagian penerimaan jumlahnya 1.000 ya. Kemudian oleh pegawai bagian penyimpanan dihitung juga benar 1.000, berarti nggak ada masalah. Kemudian juga menghitung periodik secara fisik atas inventory dan rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat ya, dengan menyesuaikan COGS atau inventory ya sesuai dengan kesalahan. Kemudian memisahkan tugas antara bagian custodian inventory, jadi pegawai yang tugasnya menyimpan inventory dengan bagian penerimaan barang itu dipisahkan karena terkadang itu dijadiin satu. Baik, kemudian yang ketiga kegiatan approving supplier. Waktu saya tinggal 15 menit ternyata ya, cepat banget ya. Nah, baik rekan-rekan semuanya ya, di pemrosesan invoice ini ada dua ya sebagaimana yang kita bahas kemarin. Pertama ada non voucher system, ini melalui bahwa ketika perusahaan menerima faktur dari pelanggan itu akan ditempatkan dalam open invoice file ya. Kemudian ketika cek akan dibuat maka akan diambil voucher tersebut ya dari open invoice file ya, kemudian ditempatkan dalam paid invoice file dan distempel sudah dibayar ya. Jadi pembayarannya 1/1 invoice. Dalam sistem voucher di sini ya 2, 3, 4, 5 invoice terlebih itu dilakukan pembayaran dalam satu waktu dengan menerbitkan disbursement voucher atau voucher pembayaran ya. Jadi mereka nanti ya staf bagian pembayaran ya, staf bagian utang akan memperlakukan dari beberapa invoice ya untuk dicatat dalam berkas-berkas. Di sini nggak ada contohnya, di bukunya Romli ada contohnya ya. Kemarin juga sudah kita contohkan juga ya untuk notifikasi kepada pelanggan customer-nya. Ini kan sebagai pemberi. Tapi informasinya nggak jauh beda sih. Invoice-nya nomor berapa saja, kemudian jumlah tagihannya berapa yang dibayar dan diskonnya jika ada itu berapa. Itu nanti akan diterbitkan yang namanya
disbursement voucher. Mekanisme yang bisa digunakan oleh perusahaan tadi kan ya ketika melakukan verifikasi itu pada dasarnya kan dibandingkan 3 berkas di sini ya, ini secara tradisional yaitu salinan dari purchase order, kemudian invoice dari pemasok dan salinan laporan penerimaan barang ya, dibandingkan jika oke nanti akan dilakukan pembayaran, jika tidak akan diselesaikan ke pemasoknya ya, selisihnya ada di mana. Nah, kemudian terkadang butuh yang namanya metode untuk mempercepat proses persetujuan menggunakan evaluated receipt settlement dibandingkan 2 berkas saja yaitu PO sama RR ya. Jika sama jumlah barangnya, harganya sama yang diterima di sini, maka nanti akan dilakukan proses pembayaran. Ini yang tadi disebut dengan metode invoiceless price ya. Ini nanti lebihnya kalian bisa baca. Apa saja ancamannya? Kekeliruan dari supplier invoice ya. Ini misalkan ya proses untuk bikin fakturnya itu salah ya, nggak tepat ya. Kadang juga misalkan salah costnya, salah biaya pengirimannya, itu juga harus diverifikasi keakuratan dari faktur jika paper base ya, atau misalkan dengan menggunakan sistem komputer dengan entry data ya, kemudian mengharuskan ya kalau misalkan ya perusahaan itu menggunakan procurement card ya untuk beli inventory atau supplies yang kecil-kecil, itu diminta rincian-rincian untuk pembelian tadi apa saja, menggunakan skema IRS tadi yang sudah kita bahas, dan pembatasan akses ke data induk. Kemudian ada verifikasi rekening pengiriman dan menggunakan saluran pengiriman yang sudah disetujui. Kemudian salah posting ke akun payable bisa dilakukan dengan data entry control sama rekonsiliasi antara detail akun payable record dengan buku besar ya, antara vendor A, vendor B, vendor C dan seterusnya. Terakhir adalah cash disbursement. Nah, dengan semuanya pada saat tadi sudah disetujui invoice ya, apakah dengan menggunakan disbursement voucher atau yang lain, maka pembayaran akan disiapkan oleh kasir. Ini kasir ini di bawah dari bendahara atau treasurer. Dari sini sebenarnya sudah ada upaya-upaya pemisahan antara fungsi-fungsi kustodian oleh kasir yang menyimpan uang, kemudian otorisasi ya, fungsi utang, kemudian fungsi pencatatan ya atau recording function secara terpisah. Jadi ketika paket voucher itu tadi diterima oleh kasir ya, berisikan berkas-berkas seperti invoice, kemudian PO dan disbursement report, nanti akan disiapkan cek atau bisa dengan menggunakan skema transfer tergantung bagaimana perusahaan itu melakukan pembayaran ya, bahkan tunai juga bisa. Dari ancaman-ancaman yang ada di siklus pengeluaran di cash disbursement di sini, yaitu pertama gagal memanfaatkan diskon untuk pembayaran cepat. Ini bisa terjadi jika perusahaan mengabaikan tanggal-tanggal jatuh tempo diskon. Perlu bagi perusahaan untuk melakukan filling atas faktur tadi berdasarkan tanggal jatuh tempo, kemudian menggunakan cash flow budget. Kenapa cash flow budget? Karena jika pun misalkan perusahaan tahu ini adalah hari terakhir membayar dalam periode diskon, tapi uangnya nggak ada, percuma. Ya. Perlu namanya anggaran cash flow budget. Kemudian 19 membayar item yang tidak dibutuhkan, yang tidak diterima ya. Ini juga kemungkinan bisa terjadi jika ada ketidakakuratan ya, ada upaya-upaya tertentu, apakah itu misalkan yang disebabkan oleh keteledoran, ketidakakuratan ya, dan lain sebagainya. Sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi ya antara data-data yang ada di faktur pemasok ditandingkan dengan dokumen pendukung, apakah itu PO, receiving report ya, ya oleh ya receiving and inventory control ya, dalam rangka memastikan bahwa memang barangnya sama, harganya juga sama. Kemudian menyelenggarakan budget ini untuk jasa tadi ya, apakah jasa pengecatan ruangan, jasa transportasi, penginapan, dan C mengharuskan adanya bukti pembayaran untuk belanja travel atau belanja perjalanan ya, seperti tiket misalkan ya, seperti
kode booking disertai dengan tiket. Ya, kalau pesawat ada apa namanya, semacam, lupa saya namanya ya. Jadi ketika dia mencetak sebelum naik ke pesawat kan harus dicetak ya. Dan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk travel expense. Adapun risiko yang ke-20 di sini adalah pembayaran double, duplikat sudah dibayar, dibayar lagi. Ya, karena misalkan tidak ditata kelola secara baik berkas-berkas PO, invoice dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya complete voucher package for all payment. Jadi pembayaran itu harus disertai dengan dokumen yang lengkap, apakah itu ada invoice-nya, ada PO-nya, ada receiving report-nya. Kemudian kebijakan untuk hanya membayar ke berkas faktur yang asli, yang fotokopi tidak dibayar. Karena ada terkadang diajukan faktur fotokopian, padahal sudah dibayar, dibayar lagi. Kemudian yang C, membatalkan semua dokumen pendukung ya jika pembayaran sudah dibuat. Maksudnya adalah memberikan tanda sudah dibayar ya. Sudah dibayar atau di stempel sudah dibayar sehingga ketahuan bahwa berkas ini sudah dibayar ya, enggak perlu dibayar ulang untuk memitigasi adanya pembayaran duplikat. Kemudian 21 ini sangat banyak ya, pencurian uang kas ya. Ini kontrolnya saya pikir juga nggak jauh beda dengan yang sudah kita bahas ya, cuman ada sedikit beda karena di sini dari sisi pembayaran ya, misalkan kalau physical security of blockchain and check signing machine saya kira ini standar ya, bahwa diamankan mesin penandatangan cek sama blanko cek. Ya, kemudian juga penomoran juga standar, akses kontrol ke terminal pembayaran ini juga sangat penting untuk mencegah orang yang tidak punya akses. Kemudian menggunakan komputer khusus untuk pembayaran, ya tidak digunakan untuk aktivitas yang lain. Yang E di sini adalah automatic clearing house yang memblokir nomor rekening yang tidak digunakan untuk pembayaran sehingga mencegah adanya upaya pencurian uang. Kemudian memisahkan antara fungsi yang digunakan untuk check writing dengan account payable. Ya. Jika nilainya lebih tinggi dari angka sekian ratus miliar, misalkan ada tanda tangan, dua tanda tangan ya, apakah satunya kepala bagian pembelian, atau satunya misalkan kepala bagian utang misalkan. Ya, dan sebagainya. Nanti silakan kalian baca juga ya, ada sampai ke L di sini ya, melakukan audit ke petty cash fund. Ini jika perusahaan menggunakan skema petty cash untuk pembelian barang yang sifatnya di bawah nilai tertentu ya, untuk keefektifan atau efisiensi dari sistem. Kemudian perubahan cek ini bisa terjadi juga digunakan untuk pencurian uang kas oleh kasir, sehingga perlu melindungi mesin cek protection mesin, menggunakan tinta dan kertas khusus jika digunakan cek, kemudian positive pay arrangement with bank ya. Jadi bank itu hanya akan memproses pembayaran atau transfer ke rekening-rekening yang sudah disetujui oleh perusahaan ya. Rekening yang baru yang tidak masuk ke daftar positif itu nggak akan diproses ya, ceknya. Masalah cash flow problem hanya bisa ditangani dengan cash flow budget. Ini juga sepertinya sudah kita bahas di review cycle ya, nggak jauh beda. Cuman di sini untuk mengatasi agar perusahaan mampu memiliki uang yang cukup digunakan untuk operasional dengan maksimalkan ya bagaimana cash itu ditagih dari pelanggan, kemudian bagaimana jika terjadi kekurangan uang kas di hari tertentu itu bisa dilakukan peminjaman. Ya, saya kira ini ya untuk siklus pengeluaran ya rekan-rekan sekalian ya, karena sudah 44 ya. Saya harusnya ada flowchart, nanti saya bagikan saja, silakan kalian baca saja ya untuk flowchart siklus pengeluaran yang nanti akan saya bagi ke LMS. Baik, ada pertanyaan? Satu saja kalau ada. Cukup ya? Kayaknya nggak ada. Nah, rekan-rekan sekalian ya, di LMS kayaknya sudah ada latihan satu ya, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya harusnya. Saya settingnya jam berapa tadi ya? Pokoknya sampai jam 1 lah, nanti saya sesuaikan ya, sampai jam 13.00 ya. Soal 10 menit. Kemudian juga ada
assignment, ya, penugasan kelompok, silakan dibaca dan disimak, ya, tentu dikerjakan. Baik, rekan-rekan semuanya, saya kira ini saja untuk pertemuan kita di siang hari ini. Insya Allah kita masih bisa ketemu pekan depan di pertemuan ke-10. Ya. Saya akhiri pertemuan di siang hari ini dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.